80 million people with an ambition of being the fifth largest economy in 2045. I cannot accept that in this day and age, Indonesia, member of the G20, Indonesia, the fourth largest population in the world. European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. There are violations of sovereignty. Prabowo di debat diplomat asing, yang tolak hilirisasi, suasana memanas. Prabowo terlibat debat sengit. Pemirsa, dalam berdialog dan dalam berdemokrasi, selalu ada perdebatan yang sengit, terutama menyentuh ranah internasional, termasuk di dalamnya hilirisasi RI, yang ternyata menjadi topik panas yang dibahas, terutama di negara barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto, di hadapan seluruh delegasi dan para investor dan perwakilan negara asing, dalam acara Qatar Economic Forum, menegaskan Indonesia bukan negara proteksionis. Prabowo menyebut Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk diantaranya mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Hal ini sangat masuk akal, dan memang langkah inilah yang kita perlukan. Ada kekeliruan dalam menilai kami bukan negara proteksionis. Yang kami lakukan sangat masuk akal, dan negara manapun di dunia akan berjuang atau melindungi kepentingan nasional rakyat mereka, kata Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin saat acara di Doha, Qatar, Rabu, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta. Prabowo melanjutkan Indonesia berkeinginan untuk mendapatkan manfaat penuh dari sumber daya alamnya, sehingga hilirisasi pun menjadi salah satu kebijakan utama yang saat ini diterapkan. Kami tak bisa terus-menerus impor, tidak adil bagi rakyat kami. Kami tak akan bisa menjadi negara industri yang maju jika kami terus mengimpor bahan-bahan mentah, kata Prabowo. Oleh karena itu, saat dia resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo menegaskan dia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dirintis Presiden Joko Widodo. Hilirisasi ini membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kami. Tahun pertama saya menjabat, hilirisasi, pertanian, produksi pangan, distribusi pangan, dan energi. Kami ingin secepatnya menjadi negara hijau. Kami ingin mengurangi penggunaan diesel, tutur Prabowo Subianto. Dia menjelaskan saat ini Indonesia mengimpor bahan bakar minyak, diesel 20 miliar dolar AS tiap tahunnya. Jika Indonesia dapat beralih ke biodiesel, dengan memanfaatkan kelapa sawitnya, Prabowo yakin Indonesia dapat menekan impor sekaligus, mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dengan mudah menembus 8%, bahkan lebih. Saya sangat percaya diri, saya telah membahas ini bersama banyak ahli. Saya telah mempelajari ini, ujar Prabowo. Prabowo berbicara mengenai program-program dan visinya untuk Indonesia selama kurang lebih 1 jam di Qatar Economic Forum. 80 million people with an ambition of being the fifth largest economy in 2045. I cannot accept that in this day and age, Indonesia, member of the G20, Indonesia, the fourth largest population in the world. European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. There are violations of sovereignty. Prabowo di debat diplomat asing, yang tolak hilirisasi, suasana memanas. Prabowo terlibat debat sengit. Pemirsa, dalam berdialog dan dalam berdemokrasi, selalu ada perdebatan yang sengit, terutama menyentuh ranah internasional, termasuk di dalamnya hilirisasi RI, yang ternyata menjadi topik panas yang dibahas, terutama di negara barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto, di hadapan seluruh delegasi dan para investor dan perwakilan negara asing, dalam acara Qatar Economic Forum, menegaskan Indonesia bukan negara proteksionis. Prabowo menyebut Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk diantaranya mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Hal ini sangat masuk akal,
dan memang langkah inilah yang kita perlukan. Ada kekeliruan dalam menilai kami bukan negara proteksionis, yang kami lakukan sangat masuk akal, dan negara manapun di dunia, akan berjuang atau melindungi kepentingan nasional rakyat mereka, kata Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin saat acara di Doha, Qatar, Rabu, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta. Prabowo melanjutkan Indonesia berkeinginan untuk mendapatkan manfaat penuh dari sumber daya alamnya, sehingga hilirisasi pun menjadi salah satu kebijakan utama yang saat ini diterapkan. Kami tak bisa terus-menerus impor, tidak adil bagi rakyat kami. Kami tak akan bisa menjadi negara industri yang maju jika kami terus mengimpor bahan-bahan mentah, kata Prabowo. Oleh karena itu, saat dia resmi menjabat sebagai Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo menegaskan dia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dirintis Presiden Joko Widodo. Hilirisasi ini membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kami. Tahun pertama saya menjabat, hilirisasi, pertanian, produksi pangan, distribusi pangan, dan energi. Kami ingin secepatnya menjadi negara hijau. Kami ingin mengurangi penggunaan diesel, tutur Prabowo Subianto. Dia menjelaskan saat ini Indonesia mengimpor bahan bakar minyak, diesel 20 miliar dolar AS tiap tahunnya. Jika Indonesia dapat beralih ke biodiesel, dengan memanfaatkan kelapa sawitnya, Prabowo yakin Indonesia dapat menekan impor sekaligus, mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dengan mudah menembus 8%, bahkan lebih. Saya sangat percaya diri, saya telah membahas ini bersama banyak ahli. Saya telah mempelajari ini, ujar Prabowo. Prabowo berbicara mengenai program-program dan visinya untuk Indonesia selama kurang lebih 1 jam di Qatar Economic Forum.